Mungkin kita tidak pernah benar-benar memilih apa yang kita suka. Cara berpakaian, tempat nongkrong, selera musik, bahkan rasa percaya diri. Sering lahir dari ketakutan sederhana. Takut dianggap biasa, tertinggal, nggak keren, dan nggak layak diterima. Tonton video ini sampai tuntas karena Anda akan membuka cara baru membaca dunia, di mana budaya populer tidak netral, tetapi medan kuasa yang membentuk hidup. Sampurasun, warga dunia yang baik, apa kabar? Selamat bergabung dan bersua kembali dengan saya, pemandu Sorak Asep Wisdomik Project. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang terasa sepele, tapi diam-diam mengatur cara manusia hidup sejak lama. Keinginan untuk terlihat keren. Kita hidup di zaman ketika sepatu bisa menjadi identitas, kopi menjadi status sosial, dan media sosial menjadi panggung pengakuan. Banyak orang bekerja keras bukan hanya untuk hidup, tapi untuk terlihat layak di mata orang lain. Nah, pertanyaannya sederhana, tetapi mengganggu. Sejak kapan manusia belajar bahwa diterima lebih penting daripada menjadi diri sendiri? Dan siapa sebenarnya yang mengajarkan standar keren itu kepada kita semua? Dulu manusia mungkin hanya berpikir soal bertahan hidup, makan, tidur, aman. Tapi hari ini hidup terasa berbeda. Banyak orang mulai memikirkan bagaimana terlihat menarik di mata sosial. Baju bukan sekadar penutup tubuh, tempat nongkrong bukan sekedar tempat makan. Bahkan cara memotret kopi pun terasa penting. Anehnya, kita sering gak sadar kapan kebutuhan berubah menjadi pertunjukan identitas. Kita merasa sedang memilih bebas, padahal perlahan belajar menyesuaikan diri dengan standar yang dibentuk lingkungan. Dan mungkin rasa takut terbesar manusia modern itu bukan kemiskinan, tapi dianggap tidak keren. Karena itu semuanya mulai berubah secara perlahan-lahan. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa lebih percaya diri setelah memakai merek tertentu. Ada yang merasa lebih layak setelah masuk tempat mahal. Ada juga yang malu ketika memakai barang sederhana di lingkungan tertentu. Padahal benda-benda itu sebenarnya nggak mengubah siapa diri kita, tapi dunia sosial membuat semuanya terasa berbeda. Nilai manusia perlahan diukur lewat simbol, lewat gaya hidup, lewat tampilan. Nah, kita hidup di tengah budaya yang membuat pengakuan itu terasa seperti kebutuhan dasar. Dan tanpa sadar, manusia mulai belajar bahwa diterima itu sering lebih penting daripada merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dari sini, perlombaan sosial mulai terasa semakin sunyi. Hari ini, manusia jarang membeli barang hanya karena fungsi. Kita membeli rasa percaya diri, membeli citra, membeli kemungkinan untuk diterima. Sepatu itu bukan lagi sepatu. Ia menjadi simbol kelas sosial. Telepon genggam bukan sekedar alat komunikasi. Ia menjadi tanda siapa kita, dan bahkan makanan pun berubah menjadi identitas budaya yang dipamerkan. Dunia modern membuat manusia sibuk membangun versi dirinya yang bisa dilihat orang lain. Dan semakin lama hidup terasa seperti panggung besar yang gak pernah benar-benar mati. Mungkin masalahnya bukan
kita terlalu konsumtif? Mungkin sejak awal kita memang diajarkan mencari harga diri melalui tatapan sosial orang lain. Dan itu jauh lebih melelahkan. Ada tempat yang terasa biasa saja, ada tempat yang dianggap berkelas. Padahal sama-sama menjual kopi, makanan, dan tempat duduk. Tapi manusia memberi makna berbeda pada ruang sosial. Cara berbicara berubah, cara berpakaian juga ikut berubah, bahkan cara tertawa pun terasa berbeda, tergantung lingkungan. Nah, kita sering mengira sedang menikmati hidup. Padahal diam-diam sedang membaca posisi sosial satu sama lain. Dunia budaya bekerja sangat halus. Ia tidak memaksa secara kasar. Ia hanya membuat manusia takut terlihat tidak sesuai standar lingkungan. Dan perlahan, manusia mulai mengatur dirinya sendiri tanpa perlu diperintah oleh siapapun. Nah, dari sinilah budaya mulai bekerja sebagai kekuasaan yang lembut, yang halus, yang gak terasa. Media sosial membuat manusia tidak hanya hidup, tapi juga tampil. Semua bisa dipotret, semua bisa dipamerkan, semua bisa dinilai. Hari ini, makan bukan hanya makan, liburan bukan hanya liburan, bahkan kesedihan pun kadang dipertontonkan. Kita hidup di zaman ketika pengalaman pribadi berubah menjadi konsumsi sosial. Yang paling berbahaya bukan kamera, tapi rasa bahwa hidup baru itu terasa nyata setelah mendapatkan pengakuan digital. Dan perlahan, manusia mulai melihat dirinya sendiri melalui jumlah like, komen, dan perhatian. Nah, kita mengira sedang mengekspresikan diri, padahal seringkali kita hanya sedang menyesuaikan diri dengan pasar perhatian yang terus bergerak tanpa henti. Nah, itu sebabnya banyak orang mulai kelelahan secara diam-diam. Ada rasa cemas yang semakin sering muncul di zaman modern. Takut tertinggal, takut tidak update, takut nggak mengikuti tren terbaru. Nah, ketika orang lain membeli sesuatu, kita mulai merasa perlu ikut membeli. Ketika orang lain terlihat bahagia di internet, di medsos, hidup sendiri terasa kurang. Dunia budaya modern itu membuat manusia tuh sulit merasa cukup. Selalu ada standar baru, selalu ada simbol baru untuk dikejar. Dan anehnya, standar itu terus berubah supaya manusia terus merasa kurang. Kita tidak hanya membeli barang, kita membeli harapan. Ya, harapan untuk diterima. Tapi semakin banyak yang dibeli, seringkali semakin kosong rasa di dalam diri. Karena pengakuan sosial itu memang tidak pernah benar-benar selesai. Manusia modern bangun pagi bukan hanya untuk hidup, tapi untuk mengejar citra tentang hidup ideal. Ada tekanan untuk terlihat sukses sebelum usia tertentu. Tekanan untuk punya tubuh tertentu, tempat nongkrong tertentu, pasangan tertentu. Bahkan cara bahagia pun mulai diatur budaya populer. Kita hidup di tengah perlombaan yang garis akhirnya tuh nggak pernah jelas. Dan semakin lama manusia tuh mulai kehilangan kemampuan menikmati dirinya tanpa penonton. Jadi dunia modern itu nggak selalu memerintah manusia dengan kekerasan. Kadang ia hanya membuat manusia sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain terus menerus. Sampai pada akhirnya banyak orang lain lupa bagaimana rasanya hidup tanpa harus terlihat mengesankan di mata orang lain. Mungkin semua ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak kecil, manusia itu perlahan belajar tentang apa yang dianggap keren,
dan tidak keren. Belajar malu, belajar gengsi, belajar membandingkan diri sendiri. Ada anak yang dipuji karena merek sepatunya, ada yang diejek karena tampil sederhana, ada yang merasa diterima setelah mengikuti standar lingkungan. Dari sana manusia mulai memahami bahwa dunia sosial itu penuh penilaian tersembunyi. Kita tumbuh bukan hanya belajar membaca dan berhitung, tapi juga belajar bagaimana terlihat pantas di mata orang lain. Dan mungkin sejak lama itu terjadi. Budaya nggak hanya membentuk selera manusia, ia juga membentuk rasa aman, rasa malu, dan rasa berharga dalam diri manusia modern. Banyak orang percaya bahwa selera adalah urusan pribadi. Padahal ya seringkali selera itu dibentuk oleh lingkungan sosial sejak lama. Cara berpakaian, cara berbicara, musik yang dianggap bagus, tempat yang dianggap bergengsi. Semua lahir dari proses sosial yang panjang. Pierre Bourdieu itu pernah melihat bahwa manusia itu membawa kebiasaan batin yang dibentuk keluarga, dibentuk oleh pendidikan, dibentuk oleh lingkungan dan kelas sosial. Karena itu manusia sering merasa pilihannya alami, padahal sebenarnya sudah diarahkan oleh struktur budaya sejak kecil. Kita tidak hanya mewarisi rumah atau uang, kita juga mewarisi cara merasa malu, cara merasa keren, dan cara merasa layak di tengah masyarakat. Nah, dari sini budaya mulai terlihat sebagai warisan kuasa. Mengapa ada barang tertentu yang dianggap lebih bergengsi dari yang lain? Mengapa ada gaya hidup yang terasa lebih naik kelas? Karena dunia sosial bekerja memang melalui simbol. Thorstein Veblen itu melihat bahwa manusia itu sering mengonsumsi sesuatu bukan demi kebutuhan, tapi demi menunjukkan status sosial. Jadi orang membeli untuk dilihat, untuk dibaca, untuk dikenali. Konsumsi akhirnya berubah menjadi bahasa diam tentang posisi manusia di masyarakat, dan semakin mahal simbol itu, semakin tinggi rasa pengakuan yang dijanjikan. Padahal seringkali manusia itu gak pernah benar-benar menikmati barangnya. Yang dinikmati itu kan rasa dianggap berhasil oleh lingkungan sosial. Nah, dari sinilah budaya konsumsi mulai mengubah manusia menjadi makhluk yang terus mempertontonkan dirinya sendiri. Kita sering mengira keinginan muncul dari dalam diri, padahal banyak keinginan lahir dari lingkungan budaya yang terus bekerja setiap hari. Film, musik, iklan, media sosial, semuanya perlahan membentuk gambaran tentang hidup ideal. Jean Baudrillard itu pernah melihat bahwa masyarakat itu tidak lagi hidup dalam kebutuhan nyata, tapi dalam dunia tanda dan simbol. Jadi manusia membeli makna, bukan fungsi. Bahkan kadang manusia tuh lebih mencintai citra tentang hidup daripada hidup itu sendiri. Jadi dunia modern itu membuat simulasi terasa lebih penting daripada kenyataan. Dan tanpa sadar, manusia mulai mengejar versi kehidupan yang sebenarnya dibangun industri budaya untuk terus dipasarkan. Dari sini, keinginan manusia itu nggak lagi terasa sepenuhnya milik dirinya sendiri. Budaya modern gak hanya ngatur barang yang kita beli, ia juga mengatur tubuh manusia. Ada standar kulit ideal, bentuk tubuh ideal, cara berpakaian ideal, cara tersenyum ideal. Bahkan rasa percaya diri pun sering bergantung pada seberapa dekat tubuh kita dengan standar budaya populer. Kuasa bekerja sangat halus di sini. Nggak ada yang memaksa secara langsung. Tapi manusia perlahan mengawasi dirinya sendiri. Merasa kurang, merasa harus memperbaiki diri terus-menerus supaya diterima secara sosial. Tubuh akhirnya bukan lagi
rumah bagi manusia, tapi proyek tanpa akhir untuk disesuaikan dengan tuntutan budaya. Dan mungkin kelelahan terbesar manusia modern itu lahir dari perang dia melawan dirinya sendiri setiap hari. Sistem modern nggak bisa hidup jika manusia merasa cukup. Karena itu budaya populer itu terus menciptakan rasa kurang dalam diri manusia. Kurang menarik, kurang sukses, kurang gaul, kurang estetik. Ya, dunia iklan tuh bekerja bukan hanya menjual produk, tapi menjual kecemasan. Lalu menawarkan solusi dalam bentuk konsumsi. Semakin manusia merasa tidak utuh, semakin besar pasar bekerja. Inilah mengapa tren terus berubah cepat. Standar itu terus berganti. Manusia itu dibuat terus mengejar versi baru dari dirinya sendiri. Dan perlahan-lahan hidup itu berubah menjadi proses memperbaiki citra tanpa akhir. Bukan demi hidup, tapi demi bertahan dalam tekanan sosial yang terus memproduksi rasa tidak cukup setiap hari. Dulu manusia diawasi negara, diawasi juga oleh aturan, oleh institusi. Nah, hari ini manusia sering mengawasi dirinya sendiri. Kita mulai bertanya, apakah penampilan saya cukup bagus? Apakah hidup saya cukup menarik untuk dipamerkan? Nah, Michel Foucault pernah melihat bahwa kuasa modern itu bekerja paling efektif ketika manusia mulai mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa dipaksa. Jadi manusia media sosial itu yang kemudian menjadi kebudayaan kita itu mempercepat semuanya. Kita menjadi penjaga sekaligus tahanan bagi diri sendiri. Setiap unggahan terasa seperti ujian sosial kecil. Dan tanpa sadar, manusia itu hidup dalam tekanan untuk selalu tampil baik di hadapan publik digital. Jadi kuasa modern akhirnya tidak terasa menindas karena manusia mengira semua itu lahir dari pilihannya sendiri. Semakin lama, manusia modern semakin sulit membedakan mana keinginan pribadi dan mana keinginan yang dibentuk oleh budaya. Kita memakai sesuatu karena suka atau karena takut dianggap ketinggalan. Kita bekerja keras demi mimpi sendiri atau demi pengakuan sosial. Nah, dunia budaya modern itu membuat identitas manusia terasa seperti pertunjukan tanpa akhir. Kita terus membangun versi diri yang bisa diterima lingkungan. Dan mungkin yang paling menyedihkan, banyak manusia akhirnya merasa asing dengan dirinya sendiri. Karena terlalu lama hidup demi tatapan sosial, manusia perlahan lupa bagaimana rasanya menjadi cukup tanpa harus tampil. Nah, di titik itu budaya bukan lagi hiburan, ia sudah menjadi cara dunia mengendalikan kesadaran manusia. Banyak orang menganggap bahwa budaya populer itu hanya hiburan ringan. Padahal budaya adalah mesin besar yang membentuk cara manusia berpikir, cara manusia merasa, dan cara manusia menilai hidup. Budaya menentukan apa yang dianggap keren, memalukan, sukses, bahkan pantas dicintai. Karena itu budaya itu nggak pernah netral. Ia selalu membawa nilai, membawa kepentingan dan arah tertentu. Ketika standar hidup ideal terus diputar setiap hari, manusia perlahan menganggapnya sebagai kebenaran biasa. Nah, inilah cara hegemoni bekerja secara halus. Tidak memaksa manusia dengan kekerasan, tapi membuat manusia itu setuju tanpa sadar. Dan mungkin sejak lama manusia nggak hanya hidup di dalam budaya. Manusia juga sedang dibentuk, diarahkan, dan diatur oleh budaya itu sendiri. Mungkin masalah terbesar manusia modern itu bukan kekurangan barang, tapi kelelahan membandingkan hidup terus. Kita terlalu sering melihat diri melalui mata sosial.
melalui penilaian orang lain, melalui standar budaya yang berubah setiap waktu. Akibatnya, manusia sulit merasa damai dengan dirinya sendiri. Padahal ya nggak semua hidup harus dipertontonkan. Nggak semua kebahagiaan harus terlihat mewah, dan dunia modern membuat manusia lupa bahwa nilai hidup itu nggak selalu lahir dari pengakuan publik. Dan mungkin kebebasan paling sederhana hari ini adalah kemampuan menikmati diri sendiri tanpa harus terus membuktikan apapun saja kepada lingkungan sosial. Nah, dari sana manusia mulai punya jarak untuk membaca ulang hidupnya secara lebih jernih. Banyak orang berkata, jadilah diri sendiri. Tapi di dunia modern itu nggak sederhana. Sejak kecil manusia itu sudah dibentuk oleh lingkungan sosial. Cara bicara, cara berpakaian, cara bermimpi. Bahkan rasa percaya diri itu sering dibangun lewat penerimaan sosial. Karena itu menjadi diri sendiri itu bukan berarti hidup tanpa pengaruh budaya. Nah, itu hampir mustahil. Yang mungkin adalah mulai sadar bahwa banyak keinginan kita itu ternyata dibentuk sistem sosial sejak lama. Nah, kesadaran itu penting. Karena tanpa kesadaran, manusia akan terus hidup mengikuti standar yang bahkan tidak pernah ia pilih sendiri. Dan mungkin refleksi adalah langkah pertama agar manusia tidak sepenuhnya tenggelam dalam arus budaya modern. Di zaman ketika semua berlomba terlihat hebat, kesederhanaan kadang terasa aneh. Orang yang nggak ikut tren itu dianggap tertinggal. Yang nggak pamer itu dianggap kurang berhasil. Padahal mungkin tidak semua harus diubah menjadi pertunjukan sosial. Ada bentuk perlawanan kecil ketika manusia itu mulai menikmati hidup tanpa kebutuhan terus-menerus untuk dilihat. Menikmati makan tanpa memotretnya, menikmati percakapan tanpa validasi digital, menikmati diri tanpa harus selalu terlihat mengesankan. Dunia modern itu sibuk membangun citra, tapi ketenangan tuh sering lahir justru ketika manusia berhenti terlalu sibuk mempertontonkan dirinya sendiri. Dan hidup yang tenang hari ini menjadi sesuatu yang semakin lama semakin langka, sekaligus semakin berharga. Budaya populer bergerak sangat cepat. Hari ini sesuatu dianggap keren, besok sudah dianggap biasa. Karena itu manusia modern sering hidup dalam kecemasan mengikuti arus yang terus berubah. Padahal nggak semua yang viral itu harus menjadi bagian hidup kita. Nggak semua tren itu pantas dikejar. Ada banyak standar sosial yang sebenarnya lahir dari industri perhatian, bukan dari kebutuhan manusia yang nyata. Nah, ketika semuanya diukur lewat popularitas, manusia perlahan kehilangan kemampuannya bertanya, apakah ini benar-benar penting bagi hidup saya? Dan kesadaran kritis dimulai ketika manusia berhenti menerima semua tren sebagai kebenaran yang wajib diikuti tanpa dipikir ulang secara mendalam. Sistem modern terus membuat manusia merasa kurang. Karena manusia yang merasa kurang akan terus membeli, terus mengejar, terus bekerja tanpa henti. Akibatnya, rasa cukup itu menjadi sesuatu yang semakin sulit ditemukan. Banyak orang punya lebih banyak barang, tapi merasa lebih kosong. Punya lebih banyak akses, tapi lebih cemas. Mungkin karena dunia modern terlalu sibuk mengajarkan cara tampil, tapi lupa mengajarkan cara merasa cukup. Padahal ketenangan tuh nggak selalu lahir dari memiliki lebih banyak. Kadang ia muncul ketika manusia berhenti mengukur harga dirinya dari simbol sosial yang terus berubah. Dan disitulah manusia mulai kembali menemukan dirinya sendiri secara perlahan-lahan.
Budaya itu bukan sesuatu yang turun dari langit, ya dibentuk manusia. Karena itu budaya juga bisa dipertanyakan kembali. Kita bisa mulai bertanya, kenapa standar keren harus seperti ini? Kenapa sukses harus terlihat mewah? Kenapa manusia harus terus tampil sempurna agar dianggap layak? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu penting. Karena perubahan kesadaran itu sering dimulai dari keberanian mempertanyakan hal yang dianggap biasa. Asepistemik nggak ngajak manusia membenci budaya populer, tapi ngajak kita semua membaca cara budaya bekerja dalam hidup sehari-hari. Sebab ketika manusia mulai sadar bagaimana dirinya dibentuk, disitulah kemungkinan untuk hidup lebih bebas perlahan mulai terbuka. Di balik semua perlombaan sosial ini, mungkin manusia sebenarnya hanya ingin diterima, ingin dianggap cukup, ingin dicintai. Banyak orang membeli sesuatu itu bukan karena benar-benar membutuhkannya, tapi karena takut merasa kecil di mata sosial. Takut diabaikan, takut dianggap tidak berhasil. Dunia modern sering memanfaatkan rasa rapuh itu untuk terus menjual citra tentang hidup ideal. Dan mungkin yang paling menyakitkan, manusia akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri berdasarkan penilaian orang lain. Padahal nilai manusia itu nggak pernah benar-benar bisa diukur lewat merek, lewat gaya hidup, atau perhatian digital. Sebab kebutuhan terdalam manusia itu sebenarnya bukan tampil sempurna, tapi merasa diterima sebagai manusia biasa. Mungkin setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana menjadi keren, tapi siapa yang menentukan arti keren sejak awal. Dunia budaya modern membuat manusia sibuk mengejar citra, sampai lupa memahami dirinya sendiri. Padahal hidup nggak selalu harus tampil sempurna agar bermakna. Ada manusia yang sederhana tapi tenang, ada yang tidak viral tapi bahagia. Ada juga yang nggak terlihat hebat di media sosial tapi hidupnya penuh makna. Dan mungkin kebebasan sejati itu bukan ketika manusia berhasil mengikuti semua standar sosial, tapi ketika manusia mulai mampu memilih hidupnya sendiri dengan sadar. Karena sejak saat itu manusia nggak lagi sekedar hidup di dalam budaya, tapi mulai membaca budaya secara lebih merdeka. Kawan-kawan warga dunia yang baik, kita sampai di akhir percakapan kita pada episode ini. Hari ini kita belajar bahwa budaya itu bukan sekedar hiburan ringan. Budaya itu membentuk rasa malu, rasa bangga, rasa layak, bahkan cara manusia mencintai dirinya sendiri. Kita hidup di tengah dunia yang terus mengajarkan bagaimana tampil, tapi jarang mengajarkan bagaimana merasa cukup. Dan mungkin sejak lama kita tidak hanya membeli barang, tapi sedang membeli pengakuan sosial yang gak pernah selesai. Semoga episode ini kita mulai lebih pelan membaca hidup, lebih sadar membedakan mana kebutuhan, mana tekanan sosial. Karena menjadi manusia utuh jauh lebih penting daripada sekedar terlihat keren. Like untuk menandai percakapan ini, komen untuk melanjutkan dialog, share untuk menyebarkan kegelisahan, dan subscribe untuk melanjutkan perjalanan berpikir. Tonton terus Asepistemic Project sampai bersua kembali pada episode berikutnya. Sampurasun.